Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Pancatalenta dengan NIM 24111774052, kelas Ilmu Komunikasi 2024 D, mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Di mata kuliah ini membahas tentang materi pertemanan, yang dimana saya akan mempresentasikan kisah pertemanan saya dan saya akan menganalisa dengan materi tersebut, berdasarkan materi tersebut. Yang pertama, saya akan menceritakan kisah saya. Pada 16 Agustus 2024 adalah hari pertama saya di Kabupaten Magetan sebagai mahasiswa baru program studi ilmu komunikasi di UNESA Kampus 5 Magetan. Dan hari itu juga awal mula saya bertemu dengan Wahyu, seorang mahasiswa baru program studi ilmu hukum yang kebetulan dia satu kos dengan saya. Dia berasal dari kota Depok, Jawa Barat, sedangkan saya berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah. Sehingga menurut saya pribadi banyak hal yang berbeda seperti dalam segi bahasa, budaya, ekonomi, ataupun finansial. Meskipun begitu, seiringnya berjalannya waktu, kita saling menghormati dan memahami perbedaan-perbedaan tersebut. Lalu, bagaimana kita bisa dekat sampai menjadi sahabat? Kita mempunyai banyak kesamaan, seperti bermain game yang sama, selera film yang sama, selera musik yang sama-sama tidak merokok, dan yang lebih saya tidak sangkanya lagi, kita sama-sama akan taat akan agama. Saya sangat bersyukur akan hal tersebut, seolah Tuhan telah mentakdirkan hal itu. Dan yang membuat kita lebih dekat lagi yaitu kita membuat perjanjian secara tidak langsung, ya, bahwa kita harus terbuka jika ada sesuatu yang tidak kita sukai, tidak dipendam, jadi harus disampaikan dengan jelas apabila ada yang tidak disukai satu sama lain antara kita, dan harus menghormati perasaan, nilai, dan ketertarikan kita satu sama lain. Banyak waktu yang telah kita habiskan bersama, seperti saat kita sedang mengerjakan tugas bersama, kita saling membantu satu sama lain, saling memberi saran dan kritik atas ide-ide kita. Dan saat kita lagi nongkrong di luar, lagi jalan di luar, kita saling membelanjakan dan dibelanjakan. Dan bahkan saat kita berjauhan, seperti saat kita pulang kampung, kita masih saling mengabari satu sama lain. Saya pikir ini adalah pertemanan yang sehat, dalam artian kita saling menerapkan take and give, saling memberi dan diberi. Selanjutnya masuk ke materi menganalisa kisah tersebut dengan materi yang sudah saya pelajari. Pertama ada pressure internal dan eksternal antara saya dengan Wahyu. Pressure internal. Pertama ada perasaan canggung dan adaptasi di lingkungan baru sebagai mahasiswa perantau, dari sisi bahasa, budaya, maupun kebiasaan sehari-hari. Yang kedua, kekhawatiran akan diterima atau tidaknya di lingkungan kos atau kampus, serta kecemasan tentang membangun pertemanan baru, terutama dengan saya dengan Wahyu. Apakah cocok atau apakah tidak cocok aku dengan dia, dan alhamdulillah kita cocok juga karena banyak kesamaan tadi, ya. Yang ketiga, adanya tekanan untuk memenuhi harapan pribadi, seperti menjaga nilai akademik, menjadi pribadi yang baik, dan tetap menjalankan nilai-nilai agama di lingkungan yang berbeda. Selanjutnya, saya akan jelaskan pressure eksternal. Yang pertama ada tekanan dari lingkungan sosial, seperti ekspektasi teman kos, teman kampus,
atau keluarga di rumah mengenai perilaku, prestasi, dan pergaulan. Yang ketiga, yang kedua ada tekanan teman sebaya untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan kelompok, misalnya dalam hal gaya hidup, kebiasaan seperti nongkrong, atau aktivitas sehari-hari. Yang ketiga ada tantangan ekonomi dan perbedaan latar belakang yang kadang menimbulkan perasaan minder atau tidak nyaman, serta tuntutan untuk saling memahami perbedaan budaya. Selanjutnya masuk ke materi selanjutnya, yaitu identifikasi mengatasi pressure saya antara saya dengan Wahyu. Yang pertama ada komunikasi terbuka dan jujur. Kami sepakat untuk selalu terbuka dan menyampaikan perasaan atau ketidaknyamanan secara langsung, sehingga tidak ada ganjelan dalam hati yang dipendam. Yang kedua ada saling menghormati perbedaan. Kami belajar untuk menghargai perbedaan budaya, bahasa, dan kebiasaan, serta tidak memaksakan kehendak satu sama lain. Yang ketiga, memberi ruang dan waktu. Kami saling memberi ruang untuk aktivitas pribadi, sehingga tidak merasa tertekan untuk selalu bersama. Yang keempat, saling mendukung. Kami saling membantu dalam mengerjakan tugas, memberi masukan, dan mendukung satu sama lain, baik secara akademik maupun emosional. Yang kelima ada mengelola harapan. Kami berusaha mengelola harapan pribadi dan harapan satu sama lain agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan. Yang keenam ada bersikap tegas. Jika ada hal yang tidak sesuai dengan prinsip atau kenyamanan, kami berani menyampaikan dengan cara yang baik. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu identifikasi dengan teori pertukaran sosial. Yang pertama ada reward atau keuntungan. Mendapatkan dukungan emosional, teman diskusi, bantuan dalam tugas, rasa aman, dan kenyamanan dalam pergaulan. Selain itu, adanya kesamaan minat antara saya dengan Wahyu, seperti game, film, musik, dan nilai agama yang menambah kualitas hubungan kita. Yang kedua ada cost atau biaya pengorbanan, waktu dan energi untuk saling membantu, menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya dan kebiasaan, serta kadang harus mengalah atau berkompromi demi menjaga keharmonisan. Yang ketiga ada outcome atau hasil atau dampak, terbentuknya hubungan pertemanan yang sehat dan saling mendukung, berkurangnya tekanan emosi, serta terciptanya suasana kos yang nyaman dan harmonis tentunya. Yang keempat ada comparison level alternative, perbandingan dengan alternatif lain. Jika dibandingkan dengan teman lain yang hanya sebatas kenalan, hubungan dengan teman saya ini, dengan Wahyu, terasa lebih bermakna dan saling memberi manfaat. Alternatif lain misalnya berteman dengan orang lain belum tentu memberikan kenyamanan dan dukungan yang sama. Yang kelima ada comparison level harapan, perbandingan dengan harapan pribadi. Hubungan pertemanan ini bahkan melebihi ekspektasi awal saya, karena selain mendapat teman, juga mendapat sahabat yang bisa diajak berbagi, saling terbuka, dan saling menghargai perbedaan. Mungkin sekian itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salahnya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.